Selamat pagi pemirsa TVA. Demi mengurangi angka kecelakaan, MPM Honda Jatim bersama PT Astra Honda Motor menggelar pelatihan spesial safety riding bagi petugas lapangan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Dinas Perhubungan Jatim. Kemudian para instruktur ya yang tadi, wah saya pengen buktinya aja sih Pak. Ya Pak Muiz. Ya ini udah jagoan-jagoan internasional. Dari service. Nah, berarti iya saya kasih tahu sebenarnya. Oh, nanti Double nanti ya. Ya, kepada Ibu Eli, kami mohon untuk maju ke depan sebagai penyerahan piagam penghargaan dari RSC kepada 7 instruktur FF Honda Jatim atau yang mewakili. Jadi ini saya tadi lupa menyampaikan program kita ini sebenarnya adalah program pembinaan dari pusat kepada daerah. Ya, jadi dari Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini makanya dikoordinir oleh BPTT. Ya, jadi terima kasih ini kami sampaikan kepada para instruktur. Ya, jadi ini sertifikat apresiasi dari Dirjen Perhubungan Darat bersama-sama dengan IRSP. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pahalanya diterima. Terima kasih. Kalau namanya berubah ini Menyesuaikan. apa ya nanti terkeran lagi ya. Wah ini jagoan banget ini. Selamat ya. Udah lama jadi instruktur. Wah ini jago moge ya. Mas Luis kalau mau belajar moge nanti. Selamat ya, ini udah gak jadi pembalap lagi. Udah ikut tahu. Pembalap dia. Terima kasih banyak. Bisa foto terlebih dahulu dengan ini. Bapak dari Dinas Perhubungan juga boleh menemani untuk foto bersama. Atau strukturnya di depan? Super Pak. Boleh. Cengkeng. Boleh foto. Ya. Oke. Tangan bisa mengepal, Bapak Ibu. Tuh, 2, 3 dikrek. Mungkin bisa ganti pose keselamatan yang utama, Bapak Ibu. Baik. Keselamatan number 1. Oke, sudah teman-teman? Baik. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga para instruktur FF Honda Jatim. Jadi kali ini kita membuka safety riding training yang keberapa kalinya lah. Ya, sudah banyak kita lakukan khususnya riding untuk sepeda motor. Ya, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini kita rata-rata gandrung pakai sepeda motor. Ya, jadi mau tidak mau makanya nomor 1 okelah sementara sepeda motor
tapi keselamatan harus kita utamakan. Itu makanya kami dari Indonesia Road Safety Partnership ya ini berpartner dengan pemerintah kita ya, khususnya di Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah dari BPTD ya, Balai Pengelola Transportasi Darat Jawa Timur, dan kemudian dengan semua teman-teman Dinas Perhubungan ya. Di sini ada Pak Tunjung ya, Kadishub Kota Surabaya ya, berkolaborasi untuk menyelenggarakan safety riding yang kita sebut special safety riding, karena ini spesial untuk kami yang pegawai-pegawai pemerintah. Jadi kami mengucapkan terima kasih ini kepada MPM ya, Astra Honda Motor yang selalu berpartner dengan kita. Kita tahu bahwa kecelakaan di Indonesia itu 80% lebih karena sepeda motor. Ya, jadi kita mungkin nggak usah terus ngomong mengumbar cerita bahwa sepeda motor ini waduh sangat bahaya, tapi apa upaya kita untuk itu? Ya, makanya saya berterima kasih sama teman-teman semua di sini ya yang mau menyelenggarakan acara ini, yang kami harap tidak hanya kalau cuma 2 angkatan, jumlahnya cuma 50 orang ya Pak Tunjung, ya Pak Muflis. Ya. Nah, kita harap dia akan terus ketuk tular jadinya semacam TOT ya, training of trainers, yang terus akan menunjukkan sehingga jangan lagi dikenal Indonesia itu pesepeda motor yang bandel ya, karena peradaban kita itu satu negara dilihat di jalan. Nah, adab kita di jalan nggak beres, berarti bangsa kita nggak beres ya. Ini yang kita nggak sudi untuk itu ya. Nah, makanya barangkali di sini ada Pak Muiz ya, bisa menyampaikan gimana responsnya ya Pak terhadap penyelenggaraan ini tadi. Terima kasih Bu Eli ya, yang telah menggagas kegiatan ini, dan kami dari BPTD sebagai bagian dari kolaborasi kita kami menyambut acara ini, dan kami berharap juga seperti yang disampaikan tadi, intinya bagaimana kita dari pegawai pemerintah ya jadi pionir yang bisa menerapkan bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik, khususnya dalam rangka berkendara yang safety di sepeda motor. Itu mungkin yang iya. Jadi saya pikir apalagi kemudian di sini ya dari swasta ya, dari Astra Honda Motor ya bisa berkolaborasi bersama dengan pegawai pemerintah, apalagi yang punya ini nih ya, ini Kepala Dinas Perhubungan Surabaya ya. Jadi bukan hanya pesepeda motornya aja nanti kita perbaiki, mungkin juga ada input gitu ya Pak, apa mungkin nanti rambu, marka dan sebagainya, begitu kan ya Pak Tunjung? Silakan Pak Tunjung. Jadi ya memang karena yang pertama yang disampaikan Bu Eli tadi memang benar, karena mungkin di samping keterampilan menggunakan sepeda motor, mungkin juga nanti juga disampaikan untuk pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas, rambu dan marka yang kerap kali juga diabaikan oleh pengguna kendaraan. Jadinya harusnya dia harus mengurangi kecepatan, malah menambah kecepatan, itu yang menjadi pemicu adanya kecelakaan lalu lintas. Kami juga berterima kasih dari Bu Eli, dari RSP, kemudian dari Astra Honda yang telah menyelenggarakan ini. Minimal kita terus meningkatkan keselamatan bagi pengguna sepeda motor. Demikian, terima kasih. Fasilitasnya sangat banyak, jadi di samping lapangan kita juga ada ruang kelas, ada simulator, ada danger prediction, kemudian juga nanti pasti kurikulum yang dilakukan selaras dengan apa yang diajarkan oleh AHM melalui training ICT 1 sampai dengan ICT 5. Dan kami dalam setahun itu, Ibu mohon izin, rata-rata kami setahun itu mengedukasi kurang lebih sekitar 20.000 sampai 25.000 orang seluruh Jatim, yang itu di tempatnya di sini maupun tidak datang ke sekolah atau ke kantor atau ke instansi perusahaan swasta atau government, itu kurang lebih sekitar 25 ribuan lah gitu ya, itu setiap tahun. Dan khusus di Safety Training Center ini kami sebulan rata-rata membuka 14 kelas. Jadi dengan kapasitas kita ada 2 kelas, tentunya ada 60 paket seragam yang kita sediakan di ruangan ini. Nah, sehingga harapannya kami tetap akan menjadi pelopor keselamatan pengendara bagi ATPM sepeda motor, karena kami meyakini bahwasanya tidak semua produsen motor juga semua punya kepedulian yang sama terkait keselamatan berkendara. Dan bukti komitmen kami sampai dengan hari ini, kami ada
menjadi pelopor keselamatan berkendara. Dan juga kami seringkali bekerjasama dengan Dishub Surabaya, Dishub Provinsi dan mungkin Sidoarjo, itu juga secara berkala kita udah di sini itu. Jadi tidak hanya formal seperti hari ini, tapi memang kita secara berkala bersama mereka kita udah di sini, demikian juga dengan bapak-bapak polisi yang Polantas juga sering kita edukasi di sini. Sehingga semuanya berkalibrasi, sehingga yang disampaikan Pak Mus tadi, bahwasanya bagaimana para lapangan tenaga lapangan baik polisi, Dishub maupun petugas lapangan lainnya benar-benar menjadi pionir terkait dengan keselamatan berkendara. Dan yang terakhir, harapannya nanti acara 2 batch ini akan berlangsung dengan baik, pelaksanaan sesuai dengan rencana, dan juga kami berharap bahwasanya mungkin nanti setelah pelatihan minta tolong di-share tentang hal-hal yang positif dari pelatihan ini kepada lingkungan Bapak Ibu sekalian. Karena keselamatan berkendara itu tidak bisa kita lakukan hanya dalam waktu yang pendek, tapi itu perlu energi dan waktu yang sangat panjang, sehingga kecelakaan di Jawa Timur itu bisa kita tekan. Ini yang menjadi salah satu misi dari salah satu edukasi keselamatan berkendara. Demikian Ibu, Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan ada metode kilas ya Pak. Apa benar yang mengurangi ya itu mungkin bapaknya mau pakai mobil ada sudah itu 500 cc ada juga masih jarang pengen nih coba caranya juga lebih pendek ya. Tidak ada roda yang terkunci. ABS manual itu diremas, bener ya. Kalau bapak cek rodanya terkunci, kita akan kehilangan traksi Pak. Selip, apalagi roda depan kalau selip bapak tahu sendiri, motor nggak bisa dikontrol Pak, pasti jatuh. Nah, jaga rodanya supaya nggak terkunci dengan ABS manual ya. Caranya gimana? Nggak langsung Pak kita latihan di trek lurus langsung kecepatan tinggi. Kita belajarnya di braking statis dulu. Silakan Pak Fedri ke braking statis. Bapak-bapak bisa balik badan menghadap ke sana ya. Nah, balik badan aja Pak. Di sini ada beberapa titik pengereman ya. Braking statis, braking statis, braking statis, braking statis. Biasakan tutup putaran gas, rem depan dan belakang diremas, nggak ada roda yang terkunci. Turun kaki mana Pak? Turun itu harus kaki kiri Pak. Lajur kita lajur kiri. Kalau kita turun kaki kanan ini bahaya Pak. Lajur kanan kita bahaya. Harus turun kaki kiri. Nggak selamanya Bapak kan menggunakan sepeda motor metik. Ada waktunya juga menggunakan sepeda manual ya. Kalau kaki kanan tetap di atas itu bisa standby di tebal. Betul nggak Pak? Kalau berhenti di tanjakan, turunan itu tetap dijamak. Ya. Jadi kalau seperti itu, turun kaki kiri untuk safety juga Pak. Oke, Pak Hendrik langsung aja gas ya. Jadi ini untuk membiasakan kita pengereman yang benar ya, yang baru saja kita pelajari. Siap. Ada dicek. Tutup putaran gas, rem depan belakang, safety check lagi, turun kaki kiri ya Pak ya. Nah ini untuk membiasakan Pak di sini. Ini tutup gas dulu, baru rem depan belakang ya. Safety check belakang, gas. Kalau Bapak sudah melatih kebiasaan di sini, silakan Bapak langsung di trek lurus sana, start dari sana. Gas. Kalau masih nggak berani Pak,
kecepatannya 30 nggak apa-apa. Yang penting teknik pengeremannya di sebelah sini Pak, itu benar. Boleh balik badan sini Pak. Pinjaman ya. Habis braking statis langsung braking panjang Pak. Silakan Mas Ferry. Kecepatan sama ya, ini kenceng Pak ya, kenceng ya. Sama. Tutup. Ada roda terkunci Pak? Nggak ada ya. Ini motor sama aja Pak ya, ABS non ABS. Kalau ABS itu enak Pak. Memang ada teknologi yang membenarkan pengereman kita ketika salah. Tapi kalau Bapak kan enggak, kadang-kadang ada yang motornya non ABS ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Pak sebelum lanjut ke modul selanjutnya? Mungkin? Ya, monggo Pak. Yang aman. Ya. Pak, kan ada spion. Iya Pak, spion itu pandangan kita akan terbatas. Tapi dengan menoleh ke belakang itu kita lebih mengenali situasi jalan yang ada di belakang sebelum kita berangkat. Ya. Oke, silakan Pak Ferry. Yang salah dulu ya, yang salah. Oke. Ini yang pakai rem belakang dulu Pak. Ini belakang dulu. Oke. Ini Pak, kalau Anda melakukan pengereman hanya rem belakang, yang berhenti cuma rodanya. Motornya berhenti, enggak Pak, motornya selip. Kenapa? Karena beban ketika kita melakukan pengereman itu cenderung ke depan Pak. Maka belakang itu sudah ada traksi atau daya cengkram. Ya. Sama Pak kalau MotoGP ya, MotoGP pernah lihat Pak? Di trek lurus kecepatannya berapa Pak? Wah, 200 sampai 300. Begitu mau masuk tikungan, remnya itu memaksimalkan rem depan malah. Kalau coba nuruti Bapak ngerem dadak, rem belakang, wah bisa tembus kemana? Ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan teknik pengereman yang benar ya. Tapi sebelumnya Pak, kita wajib untuk membiasakan setiap melakukan pengereman, sebelumnya kita tutup gas secara penuh dengan cara didorong. Ya. Tutup dulu gasnya, baru Anda raih remnya menggunakan 4 jari. Kenapa 4 jari? Kalau Anda menggunakan 4 jari, seluruh gasnya akan tertutup. Tapi kalau 2 jari, biasanya ada gas yang masih ketahan. Kalau 4 jari kita bisa meremas gasnya secara halus Pak. Ya. Jadi ininya gimana Pak? Supaya Anda memaksimalkan rem belakang dengan rem depan, tapi lebih dominan rem depan, tapi nggak sampai jungkel ya katanya bapaknya tadi ya. Ya caranya diremas Pak, bukan langsung kuat-kuat tapi diremas. Jaga rodanya supaya tidak terkunci ya. Oke, silakan Mas Ferry. Ya. Kita lihat bedanya ya. Kita tutup gasnya di titik biru Pak. Tutup. Gimana Pak? Caranya lebih pendek, nggak ada roda yang terkunci sehingga kita nggak kehilangan traksi Pak. Nggak selip, nggak ngepet bahasa Jawa. Itu ketika ada mobil parkir itu untuk melatih Anda. Gimana cara Anda berkendara terus memprediksi bahaya ya. Itu Pak ya, tenang aja Pak, sabar. Penting memang Pak itu riding posture. Monggo langsung Mas. Ya. Ya. Sen ya, sen langsung. Oke, boleh geser ke sebelah sini Bapak. Monggo maju ke sini. Stop, jangan sampai melebihi ini Pak. Nah, ini nanti lewatnya sini Pak. Ya, kita lihat Pak ya, belok kanan, belok kiri pakai lampu sen ya. Ini U-turn, pandangan jauh ke arah yang dituju Pak. Ini riding posture yang pertama, nanti kita pelajari keseluruhan Pak. Di sini Anda akan bertemu dengan perempatan ya Pak. Kita usahakan berhenti dulu, memprediksi bahayanya seperti ini Pak. Pastikan aman dulu baru lewat, jangan asal nyelonong Pak. Karena kita nggak tahu di situ ada bahaya Pak ya. Itu prediksi bahaya. Lanjut. Bapak, kita lanjut ke angka 8 ya. Beloknya ke kanan, ke kiri. Ini tikungan yang besar Pak.
landing cepat Pak ya, nggak ada land in, land out ya, kayak motor maupun MotoGP nggak ada Pak. Kecuali Pak Hendrik dulu memang pembalap Pak, Al Japanese Open. Nah ini jalan raya kan ketemu mobil yang mogok nih Pak ya, nggak pasti mobil mogok nih Pak. Kita harus geser ke kanan, sebelum geser kanan, pastikan aman dengan menoleh speeder ke kanan. Tapi sebelum itu, di depan mobil kita harus pastikan aman juga Pak, menoleh ke kiri sebelum melewati. Biasanya kalau mobil mogok itu depannya ada apa Pak? Atau orang yang betulin ya. Takutnya tiba-tiba keluar dari mobil Pak, kan nggak kelihatan ya. Jadi mengukur perilaku berkendara kita ketika berkendara di jalan raya, apakah ada kebiasaan yang masih salah atau benar ya? Nah, dari awal ya Pak ya, sampai finish, siap. Safety check, jangan lupa. Braking statis, tutup gas, rem, turun kaki kiri, safety check lagi, pastikan aman. Gas, tutup gas, rem. Gak ada roda yang terkunci ya Pak ya, lembut. Safety check aman, gas. Nah, lanjut ke braking yang reguler ya, bilang reguler ini yang beneran Pak. Sebenarnya kita ada ukurannya di sini ya Pak. Kalau kecepatan 40 itu maksimal 12 meter Pak, untuk jalan. Gas, digas aja Pak, nggak usah takut. Tutup gas, set. Nah, di sini kita nggak penting jaraknya pendek atau panjang. Yang terpenting Bapak teknik pengeremannya bener Pak ya. Nggak ada roda yang terkunci ya. Nggak penting Pak, nanti Bapak takut kejauhan, nggak usah. Yang penting rodanya nggak terkunci, remnya depan belakang, 4 jari menekan tuas rem, ya. Ya. Pandangan jauh, sen kiri, sen kanan, belok kanan, perempatan Pak, ada blind spot, pastikan aman, takut ada kendaraan dari arah kanan kiri, kan? Jadi kita membiasakan ya Pak, intinya. Bukan berarti wah ini kelihatannya nggak ada bahaya, tapi di sinilah kita membiasakan untuk memprediksi bahaya Pak. Enak ya Pak ya. Semuanya badannya mengontrol motor dengan baik. Itu riding ambassador yang benar. Nah, di sini balik dulu ke kanan. Klakson Pak, takutnya di depan mobil ada orang yang betul mobil, ngasih tahu kalau kita mau lewat, pastikan aman baru lewat. Oke. Untuk memprediksi bahaya ini apakah ada pertanyaan Pak? Tapi ada Pak Firman sama Pak Rizky yang nilainya A tadi. Tapi kalau di sini kita merasakan secara langsung Pak, ya beda, ya, gitu ya. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita geser ke sebelah sana Pak. Oke, monggo silakan. Yang dari mana? Siap. Ya, monggo Pak. Mau nyoba? Iki lho, Mas. Monggo. Pakai jaket. Gocengan merah apa, Bu? Iya, Mas. Sama rekan saya Pak ya. Untuk perekamannya di sini masih menggunakan protokol Pak. Saya harus benar-benar safety ya. Ini ada sirkuit Pak. Dia oleh. Iya. Ketek-ketek. Pakai moge, Pak. Oh iya, pakai moge Pak. Yang kanan sendiri tuh, Pak. Spesial ini. Moge itu moge. Saya tak kasih yang ganggu aja. Emang kan kamu ada. Yo, betul. Alamun sih lutut Pak, lutut. Yang panjang lutut Pak. Yang pendek lutut. Ini enggak kembali. Nabrak. Oh, sini ke Bapak. Hari ketiga. Nanti gantian Pak ya, biar sama-sama merasakan motor baru dari kamu. Bapak boleh pakai IN baru. Yang sabar ya Pak ya, motornya. Oke, agak mundur sedikit.
salam dulu ya. Bapak, sebelum berangkat ingat Pak harus ngapain? Doa. Iya, doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari pagi sudah doa Pak kita. Oke. Safety check dulu, lihat yang belakang sana Pak. Nah, ini namanya safety check Pak ya. Kalau sudah siap, silakan Pak. Gas. Kakinya naik, yang kanan naik. Nah, seperti ini Pak ya. Pandangan ke depan Pak. Kalau udah melewati kun besar, Bapak langsung ngerem kombinasi. Monggo, siap, gas, yuk. Ya, masih ada roda yang terkunci ya Pak, ada nyeretnya sedikit. Kalau bisa lebih lembut lagi Pak. Gas, rem Pak. Safety check Pak, belum safety checknya. Coba, safety check lihat belakang lagi Pak. Nah, gitu Pak, gas. Dibiasakan Pak, dibiasakan. Safety check lagi Pak. Jadi ini untuk membiasakan ya Pak, prosedur safety-nya ketika Bapak mau berangkat setelah melakukan pengereman. Monggo, silakan, lanjut. Kaki satu Pak, yang kanan nggak boleh turun ya Pak, tetap di atas. Coba di atas. Ya. Kalau udah ready, udah nyala ya Pak. Nggak usah nunggu mesinnya nyala, karena nggak ada mesin. Ya, siap. Safety check belakang aman Pak. Wah aman Pak, nggak ada sumber kencono Pak ya. Gas, yuk. Tutup gas, rem. Iya, masih terlalu kasar. Pak katanya diremas dengan lembut Pak ya. Diremas dengan lembut, tidak ada roda yang terkunci. Kurang lembut Pak ngeremasnya ya. Gas. Iya, rem. Masih terlalu kuat Pak remnya. Gas. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya Pak ya. Berarti kita benar-benar butuh membiasakan pengereman yang benar ya. Sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Ya. Sekali lagi ya Pak ya. Ini Bapak masih mengoperasikannya masih 2 jari Pak ya. Sekali lagi. Kalau bisa, kalau nggak ngerem Pak, jarinya nggak bisa di tuas rem Pak. Kalau di sebelah sini boleh, tapi yang di sebelah sini usahakan seperti ini Pak. Kalau sudah ngerem baru 4 jari ya, gitu ya. Siap. Kakinya naik yang kanan. Gas Pak, yuk, gas. Ya masih ada roda yang terkunci Pak. Kurang lembut berartinya. Gas. Rem. Nah itu masih ada suara. Sampai nggak ada suara Pak. Akan group discussion. Jadi nanti kita dikasih soal seperti video. Nanti kita bikin beberapa grup, 5 grup ya, untuk mendiskusikan bahaya apa yang kemungkinan terjadi. Gitu ya Pak ya. Pak, terima kasih. Terima kasih.
Bali